Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan untuk instalasi server cloud menggunakan Alibaba, kemudian instalasi Golang dan demo membuat service dengan bahasa pemrograman Golang. Nah, hari ini materinya ada dua ya. Yang pertama, materinya sudah saya buat versi PDF. Di situ langsung studi kasus biar nanti proses pengerjaannya selesai tepat waktu. Jadi yang materi PDF yang akan saya share di e-learning itu isinya adalah materi terkait bagaimana membuat project Golang dari awal, membuat modul, kemudian ada juga nanti membuat log ya. Log artinya setiap gagal atau setiap ada request itu tercatat di log. Kemudian ada juga environment, jadi membuat file environment, di mana file environment itu nanti digunakan untuk menyimpan konfigurasi ya, baik konfigurasi database ataupun konfigurasi pod ya. Terus ada juga nanti mungkin konfigurasi lainnya. Jadi kalau ada perubahan konfigurasi, entah itu IP database-nya berubah ataupun user database-nya berubah, itu tidak perlu coding ulang ya, tidak perlu mengkompil ulang, cukup menggunakan file environment tadi. Kemudian nanti juga dilanjutkan di koneksi basis data sama membuat model. Nah, itu materi yang versi PDF. Kemudian yang materi berikutnya adalah melanjutkan yang materi sebelumnya, yaitu instalasi MySQL di server ya. Jadi ini instalasinya nggak lama ya. Sebenarnya udah ada tutorialnya, cuma ini saya buat video biar nanti nggak ada yang bingung ketika praktek menggunakan tutorialnya ya. Nanti ini akan saya demokan dalam bentuk video dan prosesnya singkat ya. Kalau koneksi lancar ataupun tidak ada kendala itu nggak nyampe 10 menit itu selesai. Oke, ini saya share layarnya. Saya berpindah ke screen satunya. Nah, ini saya akan login ke, kalau saya di sini menggunakan CMD ya. Di sini kalau yang teman-teman pakai Windows nanti bisa menggunakan putih ya. Nah, ini loginnya menggunakan root, kemudian ini IP servernya. Coba saya perbesar dulu, ini bisa nggak? Oh, bisa. Saya perbesar dulu biar jelas. Oke, ini saya kira cukup ya begini. Oke, teman-teman nanti kalau pakai putih ya tinggal memasukkan IP-nya ya, IP-nya masing-masing di servernya masing-masing, kemudian usernya root, passwordnya sesuai yang disetting di servernya masing-masing. Nah, kalau di tempat saya, karena saya nggak ada putihnya, saya menggunakan terminal atau CMD kalau di Windows ya. Ini menggunakan perintah SSH min t, usernya root, add IP servernya atau hostnya, kemudian portnya adalah 22. Oke, itu yang belakang ini sebenarnya nggak ada, nggak apa-apa, tapi ini sekalian karena emang biar langsung ke folder rootnya. Oke, ini saya enter ya. Kalau di tempatnya teman-teman mungkin bentuknya nggak kayak gini, tapi bentuknya aplikasi putih, ada formnya, tinggal inputkan, tinggal enter, tinggal connect, nanti langsung masuk sendiri ke konsol dari servernya. Oke, ini saya enter dulu, saya masukkan passwordnya. Kalau nanti teman-teman lupa passwordnya servernya, tinggal direset dari konsol Alibaba-nya ya. Oke, ini sudah masuk ke server. Nah, kemarin kan kita akan menginstal namanya MySQL versi 8. Nah, ini kebetulan kan servernya menggunakan CentOS 8, itu support untuk MySQL versi 8.0. Nah, sebenarnya di internet itu banyak sekali tutorial untuk install MySQL ya. Ini kita cari aja. Jadi sebenarnya banyak sekali tutorial, tidak perlu saya buat video itu. Cuma kemarin requestnya dibuat video aja Pak, biar nanti tahu penjelasannya gitu ya. Oke, ini
Saya buka salah satu web. Di sini judulnya bagaimana menginstal MySQL versi 8 di dalam CentOS atau versi 8. Oke, saya tidak akan membaca tulisan ini, saya langsung poin-poinnya aja. Ini saya perbesar sedikit biar jelas. Oke, jelas ya. Oke, perintahnya ini yum atau yam ya bacanya, minj. Ini minj itu nggak ditulis nggak apa-apa. Kemudian install add MySQL. Tapi di sini minj itu artinya kalau nanti ada pertanyaan itu langsung dijawab yes, tidak perlu kita ngetik y lagi. Kita ketik ya, yum minj install add MySQL. Nah, nanti akan mencari MySQL yang support dengan CentOS 8. Kita enter, kita tunggu. Nah, ini langsung proses download ya. Tidak ada pertanyaan apakah mau install atau tidak karena tadi sudah kita kasih minj-nya tadi. Oke, kita tunggu. Sudah proses menginstal di situ. Tinggal finishingnya saja ya, karena di situ masih menunggu konfigurasi selesai. Oke, ini sambil nunggu ini selesai, kita buka tutorialnya. Setelah ini sudah, kita nanti akan muncul ini tadi sudah ya. Kemudian, nah ini adalah perintah untuk mengaktifkan service dari MySQL-D-nya. Ya. Ini persis kayak kemarin ketika kita menjalankan aplikasi Golang yang kita buat kan alurnya juga seperti ini ya. Sistem CTL star MySQL-D atau kemarin star apa ya kemarin? Star coba atau apa saya agak lupa. Kemudian yang kedua enable. Enable itu fungsinya adalah mengaktifkan auto-run ya. Jadi kalau nanti servernya nge-restart atau mati kemudian dihidupkan kembali, maka MySQL-D-nya itu otomatis start sendiri. Jadi nanti kalau misalkan di restart kita nggak perlu repot-repot start manual ya, karena sudah auto start sendiri. Kemudian yang status digunakan untuk cek apakah ada permasalahan terhadap service MySQL-D. Kalau nanti tulisannya aktif ya, statusnya aktif, berarti tidak ada masalah dengan service MySQL-nya. Oke, kita kembali ke terminal lagi. Ini sudah selesai ya. Saya biar ini naik ke atas, agak saya naikkan aja. Oke, di sini. Oke, ini perintahnya misalkan tadi apa? Sistem CTL star MySQL-D. MySQL-D ya. Enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berjalan. Kita pastikan dulu. Ya, misalkan sebelum saya enable, saya pengen lihat statusnya dulu. Ini saya balik ya. Kalau di tutorial tadi kan di enable ya, tapi ini kita cek apakah benar-benar sudah berjalan atau enggak. MySQL-D ya, statusnya ya. Enter. Nah, di sini tulisannya sudah aktif ya. Aktifnya 20 detik yang lalu. Nah, nanti kelihatan sejak jam 10.40 ini jamnya masih belum cocok ya. Ini di laptop saya jam 9.40, ini ada selisih 1 jam, kemungkinan ini di servernya belum kita setting time zone-nya ya, jadi agak geseh gitu. Nanti kita akan setting pas sudah masuk ke materi Golangnya. Oke, ini saya Ctrl C untuk kembali ke terminal lagi atau konsolnya. Kita aktifkan auto-run-nya ya, sistem CTL enable MySQL-D. Enter. Nah ini sudah dibuat shortcut ya. Kalau di Linux namanya link ya, simbol link ya. Tapi kalau di Windows itu shortcut ya. Persis kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini lihat di Windows-nya itu di folder startup itu kan isinya shortcut ya. Kalau diklik kan melari ke program aslinya. Ini persis. Jadi sistem CTL enable MySQL-D itu untuk membuat shortcut agar ketika nanti komputer dinyalakan atau servernya di restart itu MySQL-D-nya auto run sendiri. Nah, ini sudah selesai nih instalasinya. Kita lanjutkan ke proses mengamankan instalasi, karena ketika kita melakukan instalasi baru ini loginnya belum aman ya, password masih default, passwordnya masih random ya, tapi sebenarnya bisa dicek di folder instalasi MySQL password defaultnya apa, tapi di sini
kita nggak perlu lihat itu, kita langsung aja menginstal keamanan dari MySQL itu sendiri. Jadi kita copy aja. Oke, kita akan setting password dari MySQL nya, enter. Oke, kita disuruh membuat password untuk root ya. Nah ini teman-teman, kalau nanti ini lupa passwordnya ya harus install ulang MySQL lagi ya, mending kita catat dulu ya. Saya buka kemarin saya udah buat password sih, tapi belum saya gunakan. Nah ini passwordnya saya buat, misalkan ini saya ketik di Sublime dulu ya. Oke, jadi nanti dibiasakan passwordnya diketik dulu, biar kalau lupa kita sudah punya catatan. Nah ini akan saya buat password, misalkan kombinasinya seperti ini, Vcom pagar 2021 ya, atau di situ ada F besarnya, berarti ada huruf besar, ada simbolnya, ada angkanya, dan panjangnya minimal adalah 8 gitu ya. Oke, kita buat Vcom pagar 2021, enter. Nah, mungkin nanti teman-teman ketika melakukan instalasi ya, langkah yang saya coba pertama tadi mungkin tidak ditanya ya, langsung ditanya yang bawah ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini server yang punya saya sudah saya install kemarin, cuma kan kemarin belum sempat saya rekam ya, karena memang kemarin saya mendemonstrasikan ke kelas lain, dan disitu saya lupa nggak saya rekam, karena memang ketika mau merekam itu resolusi layarnya tidak memungkinkan, sehingga ini saya ulangi. Nah tadi diminta password, ini sebenarnya password yang kemarin gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika melakukan proses ini, kemungkinan nggak ditanya yang ini, langsung ditanya yang bawah ini gitu ya. Oke, ini saya naikkan dulu biar kelihatan nggak ketutupan dengan kepala saya. Oke, di sini ada yang ditanyakan apakah ingin dirubah password rootnya. Nah nanti jawab biasa saja, kita akan rubah passwordnya. Oke, nah nanti ditanyakan password yang baru apa. Seperti tadi saya nggak akan merubah ya, Vcom pagar 2021, enter. Kemudian suruh mengisi password lagi, Vcom pagar 2021, enter. Kemudian nah ini nilainya sudah 100 ya, nilainya 100 ya. Apakah kamu ingin melanjutkan dengan password root? Yes, kita jawab ya aja. Apakah pengen menghapus user yang tidak dikenal? Yes, dihapus saja. Tidak mengizinkan root login dari remote, ini harus yes saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin login ke MySQL-nya pakai software Navigat, pakai software SQL Yoke atau software yang lainnya, atau MySQL yang untuk kliennya, itu jangan pakai root, itu bahaya, karena nanti kalau pakai root itu bisa ngoprek-ngoprek semuanya. Jadi ini kita jawab yes, artinya root tidak bisa login dari jarak jauh, tidak bisa login dari host yang berbeda. Tetapi nanti kalau misalkan dibutuhkan, kita harus buat user baru. Misalkan program A dengan database Vcom DB misalkan, itu kita kasih user baru khusus Vcom DB. Nanti Vcom DB misalkan boleh diakses dari klien lain, nah itu baru kita setting biar usernya bisa aktif atau diizinkan untuk diakses dari klien lain. Nah, itu jadi ini user root, khusus user root kita jawab yes, artinya tidak bisa diakses dari remote atau dari host yang lain. Enter. Menghapus tes database kita yes aja biar database-nya nggak kebanyakan. Langsung kita reload ya, yes, enter, selesai. Nah ini berapa menit tadi ya? Nah, jadi ini yang lama tadi adalah proses penjelasannya aja ya. Oke, itu kemudian penjelasannya untuk instalasi sampai situ dulu ya. Nanti saya share juga linknya tutorial ini. Nah nanti kalau penjelasannya kan sudah saya jelaskan di video ini ya. Kemudian yang saya maksud tadi ini ya, jadi kalau teman-teman pertama kali install
pertanyaannya mungkin sedikit berbeda dengan yang saya demokan tadi ya, karena emang tadi saya udah instalasi yang kedua. Kalau yang pertama nanti bentuknya seperti ini sudah persis dengan yang akan Bapak Ibu lakukan nanti gitu. Ya, untuk membuat database dan seterusnya ini sebenarnya sudah diajarkan di mata kuliah sebelumnya ya. Nanti kita akan ulangi dan akan kita bahas untuk materi part 2. Nah, yang hari ini kita part 1 dulu biar fokus dulu. Sudah selesai instalasi database, nanti kita lanjut ke part 2-nya, langsung ke ke controller, kemudian langsung kita buat model dan bisa langsung tambah data, ubah data, tampil data ataupun hapus data. Ya, demikian untuk materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA atau komentar biar kita jawab ya. Oke, terima kasih dari saya, semoga materi singkat ini bisa bermanfaat. Kami tutup, jangan lupa nanti materi part 1 langsung dikerjakan, terus lanjut dengan materi ini. Oh ya, part 1 itu materinya dikerjakan di Windows dulu ya, tidak langsung ke server. Jadi ini kan kita sebenarnya materinya jalan dua ini ya, biar materinya cepat selesai. Jadi yang pertama kita mengerjakan program di Windows sambil setting di server yang di Linux-nya atau di cloud-nya. Nanti kalau yang program di Windows selesai, kita tinggal upload yang di Linux ya. Karena kalau nanti ngerjakan di Linux kan harus online terus kelamaan. Nanti harus connect internet. Kalau internetnya lambat ya nanti ngodingnya juga ikut lambat. Jadi ini materi part 1 dikerjakan di Windows, di laptopnya masing-masing. Kalau sudah selesai, baru nanti kita akan upload atau kita compile di Linux atau di cloud-nya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.